Saudara dan saudari yang terkasih, saya akan memaparkan materi yang saya rancang ini sesungguhnya untuk para calon katekis. Dengan topik Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Yesus Kristus yang wafat di salib bagi kita. Topik Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga itu terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dengan topik sebelumnya, Yesus Kristus wafat di salib bagi kita. Untuk membahas topik Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, saya menawarkan 3 sumber refleksi. Yang pertama tentu kitab suci. Itu dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, serta 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58. Sedangkan terkait Yesus naik ke surga, itu dari Injil Markus dan Injil Lukas. Selain itu, saya juga menawarkan katekismus Gereja Katolik. Teman-teman bisa dalami lebih lanjut artikel nomor 638 sampai 662. Dan juga buku yang ketiga yang saya gunakan adalah Pengajaran Iman Katolik, halaman 139 sampai 157. Juga saya masih mempunyai satu buku yang sangat bagus, Tafsir Perjanjian Baru, diterbitkan oleh Canisius dengan editor Daniel Durkan. Saudara dan saudari yang terkasih, sebelum kita masuk topik Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, marilah kita melihat sejenak saja topik sebelumnya, Yesus wafat di salib bagi kita. Paulus dalam 1 Korintus bab 2 ayat 2 mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Jelas sekali Paulus di sini menegaskan identitas Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Dan salib ini mempunyai makna yang sangat amat penting dan begitu mendasar di dalam ajaran iman kita. Di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 23, Paulus mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Sedangkan untuk orang-orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Saudara dan saudari, silahkan Anda mendalami kembali topik Yesus wafat di salib bagi kita. Karena topik ini sangat terkait erat dengan kebangkitan dan naik ke surga. Ini sebuah satu paket yang utuh. Tidak bisa kita hanya mengimani Yesus yang disalib dan mengabaikan Yesus bangkit dan naik ke surga. Atau sebaliknya, kita mengimani Yesus yang bangkit dan naik ke surga dan mengabaikan Yesus yang disalib. Itu tidak bisa. Saudara, kembali Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi saudara-saudara, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Yesus, Yesus yang bangkit ini juga menjadi pokok ajaran iman yang sangat penting. Di dalam kredo, baik itu di dalam syahadat para rasul maupun syahadat Nikea Konstantinopel, Yesus wafat di salib, Yesus bangkit, naik ke surga, itu jelas-jelas menjadi pokok ajaran iman. Lalu apa itu maknanya? Apa itu, bagaimana itu penjelasannya? Dan itu akan kita pelajari pada pokok bahasan kali ini. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 631 itu dikatakan bahwa
kebangkitan adalah mahkota kebenaran iman kita kepada Kristus. Kebangkitan itu mahkota kebenaran iman kita kepada Kristus, tentu bersama dengan salib Yesus yang disalib. Dan ini menjadi inti misteri Paskah. Inti misteri keselamatan kita ini ada di dalam salib dan kebangkitan. Nah, di dalam kebangkitannya, Yesus membuat kehidupan lahir dari kematian. Jadi di dalam kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu Yesus membuat kehidupan lahir kembali dari kematian. Kehidupan lahir kembali dari kematian. Kematian karena apa? Kematian karena dosa. Karena itu maka peristiwa Yesus disalib bagi kita, teman-teman harus memahami dengan sangat lengkap. Karena kalau itu tidak dipahami, kita sebenarnya susah juga memahami kebangkitan ini. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 33 jelas sekali di situ dikatakan mengenai kebangkitan. Kebangkitan itu adalah pemenuhan atas janji Allah kepada umat Israel, kepada manusia. Dan karena itu peristiwa kebangkitan, saudara-saudara, itu sesungguhnya mematahkan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu menghujat Allah. Yesus itu menyesatkan, Yesus itu seorang penyesat. Kita kan tahu pada saat Yesus ditangkap, dituduhkan kepada Yesus bahwa Yesus itu menghujat Allah. Yesus itu menyesatkan orang-orang Israel. Karena itu maka hukumannya adalah salib. Sehingga salib itu menjadi bukti bahwa memang Yesus itu salah gitu loh. Tetapi lihatlah, 3 hari setelah Yesus itu dimakamkan, Yesus itu bangkit. Sehingga kebangkitan ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah alasan real, menjadi sebuah pembenaran bahwa apa yang dituduhkan kepada Yesus, bahwa Yesus itu menghujat Allah, Yesus penyesat, itu benar-benar salah. Itu benar-benar keliru. Dan karena itu juga kebangkitan ini, saudara-saudara, sebenarnya membenarkan seluruh hidup Yesus. Bukan hanya membalikkan, menyatakan salah tuduhan orang-orang, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat yang menuduhkan Yesus, tetapi juga ini sebenarnya membenarkan seluruh ajaran Yesus, hidup Yesus dari awal sampai akhir. Jadi kebangkitan ini membenarkan apapun yang dikatakan dan dilakukan Yesus di dalam pewartaan selama dia 3 tahun tampil di depan publik, saudara-saudara. Nah, lalu sebenarnya bagaimana berita kebangkitan itu sendiri? Mari kita melihat berita kebangkitan Yesus itu ditutupi dengan berbagai macam cara oleh orang-orang, oleh para tua-tua, oleh para pemimpin-pemimpin yang dulu menjatuhkan, menuduhkan Yesus, menangkap Yesus, lalu menyalibkan Yesus. Di dalam Matius 12 ayat 28 ayat 12 sampai 14, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil sebuah keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Lihatlah saudara-saudara. Kita mengingat peristiwa apa yang membuat uang ini akhirnya membuat salah seorang murid Yesus mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Pada saat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, Yudas Iskariot juga menerima sejumlah uang, saudara. Dan saat ini ketika kebenaran mulai terungkap bahwa Yesus bangkit dan kebobrokan para tua-tua, para pemimpin Yahudi bahwa sudah menyalibkan Yesus itu sebagai sebuah kesalahan karena Yesus bangkit. Kebenaran ini kembali ditutupi, saudara-saudara. Para tua-tua itu mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang, karena sejumlah uang besar diberikan kepada serdadu-serdadu supaya serdadu-serdadu itu bukan hanya tutup mulut, tetapi mengatakan bahwa pada malam hari murid-muridnya datang mencuri jenazah Yesus pada saat mereka tidur. Dan
para tua-tua ini juga memberi jaminan lagi, apabila kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan. Tentu wali negeri akan menyalahkan siapa? Menyalahkan serdadu-serdadu yang menjaga makam Yesus kalau sampai dia tidur. Karena itu tua-tua ini juga akan melindungi serdadu-serdadu ini supaya wali negeri tidak menghukum serdadu-serdadu ini. Disinilah saudara-saudara kita mengetahui bahwa uang itu sungguh luar biasa bisa digunakan untuk menutupi kebenaran. Dan ini bukan hanya terjadi waktu itu. Saat ini kita bisa melihatnya. Banyak juga ya, ada peristiwa-peristiwa ketika kebenaran mulai terungkap, lalu kepentingan-kepentingan pihak tertentu, penguasa atau orang-orang besar itu mulai terusik, mereka mulai mengeluarkan sejumlah uang untuk membuat isu-isu yang berbeda, yang menutupi kebenaran itu. Jadi saudara, ini juga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalau kita melihat ini, sebenarnya kita juga mengingat kembali akan apa? Godaan iblis terhadap Yesus. Godaan yang kedua itu kan Yesus digodai untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, Yesus tidak mau seperti itu. Semangatnya berbanding terbalik dengan para tua-tua dan pemimpin-pemimpin Yahudi waktu itu. Polemik mengenai kebangkitan Yesus sudah ada sejak dahulu. Bahwa serdadu-serdadu dan para tua-tua dan pemimpin ini menyebarkan isu Yesus itu jenazahnya dicuri. Jadi Yesus itu tidak bangkit. Maka kita bisa mengerti ya, kalau para muridnya ketika mendengar kabar dari wanita-wanita yang pagi-pagi buta datang ke makam Yesus, makamnya kosong, lalu mereka mewartakan Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Saya kadang bisa memahami, bisa membayangkan ketika suatu saat ada sebuah informasi bahwa Yesus itu tidak bangkit tapi dicuri, informasi itu dikembangkan, disebarkan kemana-mana. Ya, kekuatan uang mampu menyebarkan informasi menjadi masif sekali. Lalu ada berita dari wanita-wanita yang datang ke makam Yesus mengatakan Yesus itu bangkit. Tentu murid-murid juga ketika dia tidak percaya, ketika ragu, saya bisa memahami. Tapi mari kita lihat bahwa peristiwa kebangkitan ini, kebenaran ini tidak bisa ditutup-tutupi. Dan karena itu maka ketika kita melihat di dalam sebuah kisah Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, itu dikatakan Thomas yang disebut Didimus tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dia mengatakan, saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan jariku ke bekas luka-luka Yesus. Dan karena dia terpengaruhi oleh situasi saat itu. Dan Yesus hadir menampakkan diri dan akhirnya kepada Thomas ini, saudara. Oke, mari sekarang kita melihat peristiwa yang menegaskan atau peristiwa apa yang lalu digunakan oleh murid-murid Yesus untuk mengcounter bahwa jenazah Yesus itu dicuri. Atau kita bisa melihat peristiwa apa yang digunakan oleh murid-murid Yesus untuk menyatakan bahwa Yesus itu memang bangkit. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 639 disebutkan bahwa kebangkitan itu adalah kejadian historis dan transenden. Kalau disebut historis itu memang benar-benar terjadi. Dan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 di situ jelas Paulus mengatakan bahwa ada tradisi lisan yang sudah beredar sangat kuat bahwa kebangkitan itu terjadi. Jadi sudah ada cerita bahwa memang Yesus bangkit dan itu sudah diceritakan turun-temurun. Bahkan Paulus pun mendengar itu gitu. Nah, karena itu para murid menggunakan dua alasan yang sangat kuat, dua peristiwa yang sangat kuat untuk menegaskan bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama adalah makam kosong. Makam kosong. Sebenarnya makam kosong juga tidak bisa digunakan untuk bukti bahwa Yesus itu bangkit. Ya siapa yang bisa membuktikan? Kan juga bisa dikatakan karena digunakan alasan makam kosong itu juga digunakan oleh serdadu-serdadu atau oleh tua-tua dan pemimpin Yahudi bahwa jenazah Yesus dicuri. Tetapi makam kosong ini digunakan juga oleh para murid Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus itu bangkit.
Dan nanti ini berkaitan dengan peristiwa yang kedua, yaitu penampakan, saudara. Kita melihat dulu makam kosong. Lukas 24 ayat 5-6 mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Di antara orang mati, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Jadi, makam yang kosong diperkuat dengan kesaksian bahwa wanita yang mencari jenazah Yesus yang hilang itu dan kaget dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan langkah pertama ini, saudara, menuju kepada pengertian bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan itu alasan pertama bagi para wanita saleh yang kemudian bagi Petrus untuk membuktikan, untuk melihat bahwa memang Yesus bangkit. Itu. Dan alasan yang kedua, dan ini sangat amat penting. Kenapa makam yang kosong menjadi begitu penting? Karena diikuti peristiwa yang kedua. Sekali lagi, kenapa makam yang kosong digunakan oleh murid-murid Yesus untuk menegaskan bahwa Yesus bangkit? Ini ditegaskan oleh peristiwa yang kedua. Kalau tidak ada peristiwa yang kedua ini, makam yang kosong juga sulit sekali dijadikan bukti. Makam yang kosong bisa menjadi bukti bahwa Yesus itu bangkit karena ada peristiwa yang kedua, yaitu penampakan diri Yesus. Yesus itu menampakkan kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, silahkan saudara baca. Kemudian kepada semua murid, di situ dikatakan Lukas 24, 36-49. Dan Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri kepada berapa? 5.500 orang. Kepada 500 orang. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 4-8. Dan terakhir kepada Paulus. Yesus menampakkan diri ketika Paulus hendak memasuki kota Damsyik, yaitu pertobatan Paulus. Jadi saudara-saudara, penampakan Yesus kepada para murid yang terjadi berulang kali sampai 40 hari, itu menegaskan bahwa makam yang kosong itu memang karena Yesus bangkit, bukan dicuri orang. Kalau Yesus dicuri orang, tidak akan ada penampakan. Maka peristiwa penampakan ini menjadi sangat amat penting. Dan setiap kali Yesus menampakkan diri kepada para murid, murid-murid itu mendapatkan sebuah keyakinan iman kembali. Imannya dihidupkan kembali. Apa yang dulu pernah disampaikan Yesus sebelum Yesus wafat, ajaran-ajaran Yesus itu diingatkan kembali. Saudara, apakah saya tidak bisa mengatakan bahwa memang penampakan ini sebuah peristiwa transendental, peristiwa rohani, peristiwa di luar batas pemahaman manusia. Dan ini juga bisa kita alami di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau saudara bisa mengalami peristiwa perjumpaan dengan Tuhan secara rohani, saudara-saudara akan mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa. Dan peristiwa perjumpaan dengan Tuhan ini kan bisa dialami dalam berbagai macam peristiwa. Bisa saja dalam doa, dalam meditasi, ketika Anda membaca kitab suci, bahkan ketika Anda bekerja. Ketika Anda mempunyai persoalan pun bisa saja tiba-tiba Tuhan memberikan penguatan dan Anda merasa mengalami sungguh Allah Tuhan itu hadir menampakkan diri kepada Anda. Dan Anda mempunyai kekuatan dari keterpurukan itu. Dan ini yang dialami oleh para murid, saudara. Nah, abad pertengahan orang mengatakan bahwa Yesus yang menampakkan diri itu adalah halusinasi para murid saja. Sebenarnya peristiwa counter atau opini seperti ini juga masih beredar sampai sekarang, dan Anda bisa menjumpai dan tetap akan menjumpai. Karena itu maka peristiwa pemahaman makam yang kosong dan penampakan Yesus ini pada para murid harus menjadi sebuah pemahaman keyakinan iman kita, agar kita bisa menghadapi setiap informasi yang mencoba untuk mematahkan atau menganulasi, menghilangkan bahwa Yesus itu memang bangkit. Nah, kebangkitan sebagai kejadian transendental tadi sudah saya sampaikan dalam penampakan. Jadi peristiwa yang melampaui pemahaman manusia itulah disebut sebenarnya pemahaman transendental. Peristiwa rohani manusia bertemu dengan Allah, mengalami Allah. Nah, karena itu kebangkitan menjadi sebuah misteri iman, juga menjadi anugerah. Yang saya maksud adalah peristiwa bahwa seseorang mengalami peristiwa berjumpa dengan Allah, entah itu penampakan, entah itu apa sifatnya, itu adalah anugerah dari Allah sendiri, pemberian Allah. Dan kebangkitan sebagai kejadian transendental
Itu di dalam Kisah Rasul 13 ayat 31 dikatakan dengan sangat jelas. Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada dunia. Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada dunia, tetapi kepada murid-muridnya, dan ini pun dikasih tambahan. Murid-muridnya yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Dan mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Saudara-saudara, ini sebenarnya murid-murid ini siapa? Yang dari Galilea ke Yerusalem. Tentu adalah murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus. Pertanyaan saya kalau saya lempar saat ini, bisakah kita menjadi bagian ini? Bisa, saudara. Bisa. Kalau kita juga mengalami sebuah apa? Mengikuti Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Apa sih maksudnya Galilea? Dari panggilan kita saat kita dibaptis sampai dengan memasuki Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem itu bukan Yesus sebagai raja di raja, tapi Yesus yang akan disalibkan. Maka bagi murid-murid, bagi kita yang setia sejak pembaptisan, terus mengikuti Yesus di dalam penderitaannya, kita akan mengalami penampakan Tuhan. Kita akan mengalami Yesus yang bangkit, dan kita akan menjadi saksinya. Itu transendental. Nah, kebangkitan sebagai peristiwa transendental yang berikutnya adalah bahwa ini kan disebut sebagai inti dari misteri, ya, inti misteri Paskah, inti misteri iman penyelamatan kita. Dalam malam Paskah, pada waktu liturgi malam Paskah Exsultet itu dinyanyikan bahwa, oh malam yang sungguh bahagia, karena hanya kepadamu diizinkan untuk mengetahui waktu di mana Kristus bangkit dari dunia orang mati. Jadi kebangkitan adalah peristiwa iman Allah mewahyukan kepada kita. Kita hanya bisa mengalami itu kalau Allah memberikan kepada kita. Dan kebangkitan adalah masalah iman. Sekali lagi, kebangkitan masalah iman karena bukan hanya historis tapi transenden. Di situ ada campur tangan Allah yang transenden melampaui batas kemauan manusia bersama atau terjadi di dalam ciptaan, di dalam sejarah, di dalam diri kita. Arti kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan itu mensahkan apa yang telah dilakukan, diajarkan Kristus. Tadi saya singgung. Dengan kebangkitan ini, apa yang sudah diajarkan Yesus itu benar-benar menjadi benar. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Arti kebangkitan yang kedua, di dalam kebangkitan Kristus terpenuhilah janji-janji dalam perjanjian lama dan janji-janji Yesus sendiri yang diberikan kepada kita selama dia di dunia. Itu apa sih janji-janji Yesus? Anda bisa lihat di dalam Lukas 24, 26 sampai 27, 44 sampai 48, Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 7, Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Apa arti kebangkitan yang berikutnya? Kebangkitan menegaskan kealahan Yesus. Yesus sudah mengalahkan maut, dan yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu hanya yang ilahi. Maka ketika Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut. Di dalam Yohanes 8 ayat 28 dan Kisah Rasul 13. Itu saudara-saudara. Lalu yang berikutnya apa artinya? Artinya adalah kematian Yesus membebaskan kita dari dosa dan kebangkitannya membuka pintu menuju kehidupan baru. Jadi kebangkitan Yesus itu setelah Yesus itu mengalahkan dosa, membebaskan kita dari dosa, bukan hanya kita dibebaskan dari dosa, tetapi pintu-pintu ke dalam masuk kerajaan surga itu dibuka oleh Yesus dengan kebangkitannya. Jadi kita nggak hanya diampuni dosanya, tapi kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam kehidupan baru, yaitu di surga. Dan arti kebangkitan berikutnya, sebab dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Maksudnya apa sih sebab dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang? Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 15, 20-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi maksudnya dengan kebangkitan Yesus itu, orang-orang yang sudah meninggal sebelum Yesus pun, orang benar itu akan dibangkitkan. Dan setelah itu kita pun juga akan dibangkitkan pada saatnya. Nah, Gregorius dari Nisa mengatakan mengenai kebangkitan dari sisi pribadi Kristus yang ilahi. Dia menyebutkan bahwa kematian Yesus terjadi karena terpisahnya jiwa dengan badannya. Tetapi karena kodrat ilahinya yang tetap hadir di dalam kedua bagian itu, walaupun terpisah dari dalam kematian, itu menyatukan diri lagi. Jadi kebangkitan itu pernyatuan kedua bagian yang terpisah tadi, yang mempunyai kodrat ilahi.
Itu saudara-saudara mengenai kebangkitan. Dan sekarang saya akan bicara sedikit mengenai Yesus yang naik ke surga. Nah, kebangkitan Yesus bangkit dari antara orang mati bersama dengan para murid, menampakkan diri dan tinggal bersama dengan para murid selama 40 hari. Dan ini ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat 41 juga. Maka dikatakan bahwa selama 40 hari itu Yesus makan dan minum bersama dengan para murid-muridnya. Tapi bukan hanya makan dan minum, Yesus juga mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Ada sebuah pertanyaan, apakah tidak cukup waktu bagi Yesus bersama dengan para murid selama 3 tahun mengajarkan kerajaan Allah, sehingga setelah Yesus bangkit pun masih mengajarkan? Kenyataannya kan memang demikian. Murid-murid Yesus itu masih ragu-ragu atas kebangkitannya. Maka Yesus tetap mengajarkan mengenai kebangkitan itu, mengenai ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kembali. Dan para murid mendapatkan sebuah peneguhan iman yang luar biasa. Karena apa? Yesus pun mengatakan, kalau kita baca di dalam Injil, bahwa engkau yang harus meneguhkan saudara-saudaramu. Itu disampaikan kepada Petrus. Nah, Markus 16, 19 sampai 20, Lukas 24, 50 sampai 53, Kisah 1 sampai 9. Penampakan Kristus berakhir dengan masuknya kodrat manusiawinya secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi yang dilambangkan oleh awan dan langit. Artinya bahwa setelah Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu Yesus masuk dalam kemuliaannya. Tapi kemuliaannya itu secara definitif menjadi sempurna pada saat Yesus naik ke surga. Dan ini menjadi sebuah peristiwa historis juga Yesus naik ke surga. Tetapi juga peristiwa yang transenden karena peralihan ke dalam kemuliaan Bapa menjadi sangat amat sempurna, saudara. Nah, kenaikan Yesus ke surga itu terkait erat dengan penjelmaan dirinya menjadi manusia. Peristiwa inkarnasi ketika pertama kali Yesus masuk ke dalam tubuh manusia. Yohanes menegaskan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Dan kenaikan Yesus ke surga membuka pintu bagi manusia untuk masuk ke dalam kebahagiaan Allah. Dia memberikan harapan kepada anggota tubuhnya supaya mengikuti Dia di sana. Kemana Ia mendahului mereka sebagai yang pertama. Ini ada di dalam privasi kenaikan Tuhan. Maksudnya begini, Yesus naik ke surga, masuk ke dalam kemuliaan Allah. Itu sesungguhnya untuk apa? Untuk akan membawa kita anggota tubuhnya mengikuti Dia. Jadi supaya kita juga bisa menikmati kemuliaan Allah bersama dengan Yesus. Maka Yesus lebih dahulu masuk ke surga. Dan karena itu saudara, kenaikan Yesus ke surga untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Ini saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan artinya ini Ibrani mengatakan ini sebenarnya untuk kepentingan kita. Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia. Jadi cinta Yesus kepada manusia itu tidak pernah habis. Bahkan setelah Dia bangkit, Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, saudara-saudara. Ini jadi Yesus naik ke surga sekali lagi itu untuk kepentingan kita, menyiapkan tempat kebahagiaan yang sempurna bersama dengan Bapa. Itulah saudara-saudara pokok materi Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan ini menjadi bagian yang sangat utuh dengan Yesus disalib. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.